Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama. Informasi pertama saudara, kita awali dari Jakarta. Ada sebuah truk bermuatan semen terguling setelah menghantam separator busway di Jalan MT Haryono Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Beginilah kondisi sebuah truk bermuatan semen saat dilakukan evakuasi oleh petugas unit kecelakaan Polres Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Kondisi truk alami kerusakan yang cukup parah pada bagian depan serta barang muatan yang berhamburan ke jalan. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat truk alami pecah ban sehingga sang sopir tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Bagaimana? Jalan nih, lagi jalan, tiba-tiba ban itu langsung meledak aja, langsung naik. Oh, ban pecah. Naik ke trotoar. Jadi langsung nggak ngeh saya, langsung gelap lah, langsung nggak sadar lah, langsung balik mobil. Sementara itu saudara, di Depok, Jawa Barat ada sebuah truk yang bermuatan buku yang tengah menepi terperosok ke Situ Jati Jajar. Truk terperosok lantaran turap situ yang tidak kuat menahan beban truk saat menepi di kawasan tersebut. Petugas derek dari unit Laka Lantas Polres Metro Depok mengerahkan 2 unit mobil untuk melakukan evakuasi truk tersebut. Sambil buka nunggu di situ karena mengantuk. Ya, karena sebelah kiri ada tulisan dilarang parkir, sopir tidak berani ambil inisiatif, ngambilnya pinggir situ. Belum begitu lama tidur, ternyata tanggul situ tidak kuat, jadi ambrol langsung masuk ke situ, demikian. Kita ke informasi lain, Saudara. Polda Sulawesi Utara menetapkan nahkoda kapal Barcelona 5 inisial IB sebagai tersangka dalam insiden terbakarnya kapal Barcelona di perairan Pulau Talise yang menewaskan 3 orang dan 2 lainnya masih hilang. Kapten kapal KM Barcelona berinisial IB ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Direktorat Polairut Polda Sulut menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan data manifest resmi kapal. Tersangka IB dijerat pasal 302 ayat 2 dan pasal 312 serta pasal 323 Undang-Undang Pelayaran dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kita lakukan peningkatan statusnya untuk melakukan penetapan tersangka terhadap 1 orang dengan inisial adalah IB. Pasal yang kita sangkakan tentu adalah Undang-Undang di Pelayaran. Menteri Perhubungan Dudi Purwogandi meninjau langsung proses pemadaman api kapal Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise. Menhub meminta proses pendinginan dipercepat untuk memudahkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan pendalaman agar dapat mengetahui penyebab pasti kebakaran. Proses pemadaman kapal dilakukan sejumlah pihak yakni TNI Angkatan Laut, Basarnas, Polairut, Bakamla, dan unsur lainnya. Pemadaman bisa dipercepat, ya, semakin cepat semakin baik, supaya memberikan kesempatan kepada KNKT
memulai pekerjaannya dengan segera. Karena saat ini KNKT belum bisa masuk ke dalam kapal karena masih kemungkinan masih ada api maupun asapnya. Iya Kak, waktu itu saya kasihan juga kan, anak ibunya itu minta tolong, saya tidak mungkin mau tersentuh dalam hati itu, ada anak kecil Pak. Abdul Rahman AG, salah satu korban selamat, bercerita tentang aksi heroiknya yang menolong seorang balita saat terombang-ambing di laut. Abdul Rahman dimintai tolong ibu dari balita itu yang kelelahan karena berenang sambil menggendong anaknya. Sambil berenang dan bertahan di tengah laut, Abdul tak hentinya menenangkan balita yang ia gendong di tengah ketakutannya. Saya sudah jauh ya terbawa arus, dan kemudian saya terdengar suara wanita minta tolong. Dia katanya sudah tidak mampu lagi. Di situ saya coba berenang menghampiri wanita itu, ibu itu, dan saya ambil anaknya itu. Kelihatannya itu ibunya sudah kelelahan, kasihan anaknya itu. Kalau mau lepas nanti tidak tahu nasib anak itu dia. Sambil menggendong sang balita, Abdul harus bertahan di tengah laut lebih dari 1 jam sampai akhirnya Abdul melihat perahu kecil nelayan. Abdul kemudian meminta agar perahu nelayan tersebut segera membawa balita yang ia selamatkan karena sang balita sudah sangat kelelahan berada di tengah laut. Alhamdulillah ya, sekarang di rumah sudah tadi Boku ada sempat chattingan sama keluarganya, dia sedang tidur, kelelahan. Kini Abdul, balita dan ibunya pun selamat dan dalam kondisi sehat. Tim Liputan Kompas TV. Sorotan selanjutnya, Saudara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun pribadinya di media sosial menjelaskan tidak berada di lokasi kejadian saat insiden kericuhan syukuran pesta pernikahan putranya Maulana Akbar dengan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina. Melalui akun Instagram Deddy Mulyadi, ia menjelaskan soal keberadaannya di tanggal 18 Juli 2025. Deddy membantah informasi soal dirinya hadir di pesta rakyat syukuran pernikahan putranya di Pendopo Garut. Deddy bilang dirinya ke Garut saat menjenguk korban di rumah sakit. Saat kejadian tanggal 18 Juli 2025 sekitar pukul 13 sampai 14, bahwa dalam berita tersebut saya berada di lokasi kejadian di Pendopo Kabupaten Garut. Berita itu menurut saya hoax. Karena apa? Karena pada saat itu saya dalam perjalanan dari Lembur Pakuan Subang menuju Trans Studio untuk mengikuti gelar festival UMKM, dan setelah itu saya diwawancara oleh media. Dan setelah itu baru saya pergi ke Garut untuk menemui para korban, baik korban yang meninggal dunia, keluarganya, maupun mereka yang masih ada di rumah sakit. Polda Jawa Barat belum memeriksa saksi terkait insiden meninggalnya 3 orang dalam syukuran pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun, desakan mengusut dugaan kelalaian atas kematian korban terus disuarakan. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menilai, penyelenggara pesta rakyat pernikahan putra Deddy Mulyadi, Maula Akbar, dengan Wakil Bupati Garut, Lutfianisa Putri Karlina, yang juga Putri Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, perlu diperiksa soal potensi kelalaian yang dilakukan hingga mengakibatkan korban tewas. Hajatan yang menjadikan ada korban, saya kira itu jelas bahwa panitia atas hajatan tersebut harus bertanggung jawab, karena ini masuk kualifikasi 359. 359 itu suatu keadaan di mana seseorang panitia tidak melakukan penghati-hatian. Aspek lalaian penghati-hatian penduga-duga itu menjadikan aspek pertanggungjawaban bagi seseorang sebagai unsur kelalaian. Oleh karena itu mudah-mudahan Polda Jawa Barat segera bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab, EO
atau sebagai orang yang punya hajatan. Ini saya kira sebagai bentuk pertanggungjawaban karena ini adalah menyangkut nyawa. 3 orang lagi. Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim mendesak adanya pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, semua pihak penyelenggara harus dimintai klarifikasi. Ada diduga permintaan untuk dari kepolisian oleh pihak Pemda atau apa ya, jadi untuk pengamanan. Semua pihak tentu apabila Polda Jabar ini telah melakukan penyelidikan perlu dimintakan klarifikasi karena ada korban yang sudah meninggal dunia, tentu perlu ada yang harus dimintain pertanggungjawaban. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan terbuka terhadap penyelidikan insiden meninggalnya 3 orang di syukuran pesta pernikahan putranya. Deddy dan putranya maulah siap jika harus diperiksa polisi. Problem yang terjadi yang itu menjadi peristiwa hukum, saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Saya nggak ada masalah. Kasus kini ditangani Polda Jawa Barat dan telah melakukan olah tempat kejadian di gerbang pendopo Garut termasuk peralihan berkas pemeriksaan 10 saksi dari Polres Garut. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan Partai Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik. Deddy menilai Prabowo menempatkan PDIP pada posisi spesial. Deddy menilai pernyataan Prabowo merupakan sinyal yang menandakan PDIP dan Gerindra memiliki hubungan psikologis. Terlebih, Prabowo pernah menjadi cawapres dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Secara historis, lanjut Deddy, PDIP memang sudah jauh lebih lama berdiri sebagai partai politik dibandingkan dengan Gerindra. Jadi saya kira itu hanya sinyal-sinyal yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo bahwa PDI Perjuangan punya hubungan psikologis juga dengan Gerindra, karena dulu ketika awal berdirinya Gerindra kan Pak Prabowo menjadi wakil Ibu Mega tahun 2009. Saya kira itu sesuatu yang normatif aja sih kalau menurut saya. Ingin menunjukkan sebenarnya bahwa Gerindra dan PDIP ini dekat atau? Ya kita sebenarnya dengan semua partai dekat ya, tapi pernyataan Pak Presiden itu kan cuma untuk menunjukkan bahwa memang beliau menempatkan PDI Perjuangan pada posisi yang spesial di pikiran beliau, kan seperti itu. Sebelumnya saudara, saat memberikan sambutan peluncuran program 80.000 koperasi desa di Klaten, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto menyebut PDI Perjuangan dan Partai Gerindra adalah kakak adik. Saat menyapa Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani, Prabowo awalnya mengatakan hormatnya pada Bung Karno. Setelah itu, Presiden Prabowo mengatakan PDI Perjuangan dan Gerindra adalah kakak adik, meski PDIP berada di luar pemerintah. Namun kata Prabowo, PDIP adalah sedulur alias saudara. Sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Tapi benar, kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya sedulur, ya kan? Sementara itu, Saudara, Presiden ke-7 RI Jokowi mengaku belum diminta Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, untuk menduduki posisi Dewan Pembina Partai yang kini berlogo gajah tersebut, Saudara. Saat ditanyakan kembali apakah tawaran tersebut datang dari Kaisang, Jokowi meminta awak media untuk bertanya langsung ke PSI.
pendukungan penuh. Apakah sudah ada KTA? Dukung penuh. Jelas kan, dukung penuh kan jelas. Full mendukung. Artinya full penuh memberikan dukungan. Kalau full mendukung artinya ya harus bekerja keras. Tapi Pak, kalau diminta Pak, kalau menjadi Dewan Pembina, kalau menjadi Dewan Pembina apakah Bapak? Ditanyakan ke PSI. Pak, kalau diminta partai lain untuk bekerja juga gimana Pak? Kalau diminta bekerja oleh partai lain juga Pak? Wah ya saya bekerja ya semua kalau minta saya bekerja. Sudah diminta Mas Kaisang belum Pak? Gimana? Untuk dari Dewan Pembina ke PSI? Belum. Tawaran dari Dewan Pembina dari Mas Kaisang? Tanyakan ke PSI. Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti partai politik lain dengan adanya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Apalagi saat ini PSI mengganti logo mereka dengan lambang gajah. Prabowo mengaku heran dan memuji kerja PSI dengan mengubah logo dari mawar menjadi gajah. Menurutnya, sejak dulu ia sangat menyukai dan menyayangi gajah. Jadi PSI ini kok bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia. Ini saya tidak ngarang. Banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu binatang yang paling saya sayang adalah gajah. Sebelumnya, saat berpidato di Kongres PSI, Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap PSI. Jokowi berkomitmen akan bekerja keras untuk PSI. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut terpilihnya putra Jokowi Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI menunjukkan bahwa PSI telah berubah jadi partai yang mengusung dinasti politik. Bahkan mereka lebih ekstrim masuk pada paham isme seorang tokoh. Dan itu kan terbukti dengan fakta-fakta empiris bagaimana kontroversi seorang Kaisang lalu kemudian tiba-tiba karena menjadi anak presiden lalu menjadi seorang ketua umum ketika baru 3 hari menjadi KTA, nggak pernah ada di partai lain. Lalu kemudian kalau kita lihat juga bagaimana terpilihnya kembali, lalu kemudian istilah yang diungkapkan langsung oleh Jeffrey Giovanni bahwa kalau nggak ada Pak Jokowi atau darahnya itu kita tutup saja, kira-kira seperti itu. Apakah sosok Jokowi bisa membuat PSI jadi partai besar seperti janji ketua umumnya Kaisang Pangarep? Waktu yang akan menentukan. Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku sama sekali tidak berniat untuk menyindir PSI yang mengganti logonya dari mawar menjadi gajah. Klarifikasi itu disampaikan Dasko usai pernyataannya dalam acara Kongres Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional pada Sabtu 19 Juli lalu jadi sorotan. Dasko mengklaim pernyataannya itu sebenarnya hanya candaan ringan saja. Kita kan sebenarnya kan itu candaan ringan internal di Gekraf. Kebetulan saya ketua dan penasehatnya. Saya ya nggak ada niat sama sekali sindir menyindir. Saya hubungan dengan PSI juga cukup dekat saya pikir, dan saya pikir juga nggak ada yang merasa kesindir ya, begitu. Oh, artinya itu candaan buat PSI ya Bang? Saya bercanda di Gekraf gitu loh, ya kan, karena Gekraf ini kan kreatif gitu loh. Saya pikir wah ini saking kreatifnya jangan-jangan merubah logo juga kan gitu.
Dan saudara, kalau kita lihat ini tekad Jokowi untuk mendukung penuh PSI tidak dibarengi dengan kepastian posisinya yang secara struktural berada di tubuh partai yang nyatanya dipimpin oleh anak bungsunya ini saudara, yaitu Kaisang Pangarep. Lalu apakah dukungan Jokowi ini bisa jadi magnet bagi PSI untuk menarik simpatisan dan juga partai politik lain untuk menjadi kawan? Dan bagaimana pula membaca sikap politik dari Prabowo dan juga Gerindra terhadap PSI dan juga Jokowi? Apakah akan menjadi kawan atau justru saingan di 2029 nanti? Kita membahasnya bersama dengan juru bicara PSI, Mas Ali Mutahirin, dan juga analis politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti. Selamat petang, Mas Ali. Selamat petang, Bang Ray. Ya, selamat petang. Saya ke Mas Ali dulu nih. Jokowi mendukung tapi belum pasti masuk struktural PSI. Emang benar ya ini sampai saat ini belum masuk struktural? Ya, terima kasih. Selamat petang semuanya. Bahwa sampai hari ini selesai kongres kemarin, memang secara definitif Bapak Jokowi belum resmi masuk sebagai struktur partai, apakah di Dewan Pembina atau yang lain. Tapi menurut kami sebagai kader PSI seluruh Indonesia, ketika beliau memberikan spirit perjuangannya di nasihat kebangsaan, di pembukaan kongres, itu memberi semangat bagi kami bahwa sudah ada ikatan batin bagi kader PSI seluruh Indonesia dengan Bapak Jokowi, sehingga itu penting bagi kami untuk memperkuat semangat kami, semangat perjuangan kami. Bergabung atau tidaknya Pak Jokowi itu bagi kami cukup ketika beliau sudah mendeklarasikan dua kalimat yang menurut kami bahkan sebagian peserta kongres sampai meneteskan air mata ketika beliau mengatakan full mendukung PSI dan bekerja keras untuk PSI. Itu bagi kami cukup. Jadi tidak masalah ya? Bahwa Bapak Jokowi full mendukung kami itu bagi kami cukup. Soal beliau nanti bergabung apa tidak, tentu kami sangat bersyukur kalau beliau bergabung, tapi tentu keputusan akhir adalah ada di beliau begitu. Oke, jadi tidak ada soal, yang penting dapat dukungan meski tidak masuk dalam struktural PSI. Bung Ray melihatnya ataupun menilainya seperti apa? Ini 100% mendukung atau masih setengah-setengah kalau tidak masuk dalam struktural PSI? Kalau mendukung udah pasti 100% mendukung ya, sampai Pak Jokowi kemudian nanti berlabuh ke partai politik yang lain. Jadi selama Pak Jokowi tidak berlabuh ke partai politik manapun, ya konsentrasinya adalah membesarkan PSI, meskipun tidak harus masuk ke dalam struktur PSI. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak masuk ke dalam struktur PSI saja? Saya kira ada dua pertimbangannya ya. Pertama, pertimbangan citra, dan yang kedua adalah pertimbangan strategi gitu ya. Pertimbangan citra itu kalau misalnya pada akhirnya Pak Jokowi berlabuh ke PSI dalam struktur apapun di PSI, itu justru akan membuat nama PSI agak tercoreng. Kalau mereka mengubah tagline dari partai solidaritas apa begitu menjadi partai super terbuka gitu, tetapi anak dan ayah bercokol di dalamnya, itu sedikit banget akan menciderai citra yang mereka bangun ya. Nah itu menurut saya itu perlu dipikirkan oleh mereka. Bisa-bisa jadi nanti akan jadi bahan olok-olok publik ya, yang merasa apa namanya itu ya, tagline partai terbuka ya, partai anti dinasti gitu ya, kali pertama dalam sejarah partai politik melakukan one man one vote di dalam pemilihannya, macam-macam dan sebagainya. Jadi citranya akan terganggu. Oke, citranya akan terganggu begitu ya menurut Anda ya, Bung Ray ya. Nah kalau kita lihat dalam kongres PSI kemarin, yang kedua adalah soal strategi. Strateginya apa? Strateginya ini kan bagaimana mengawal posisi politik anak-anaknya dan juga menantunya. Jadi kalau cuma semua berkumpul di PSI kan terlalu sedikit. Oleh karena itu mungkin perlu kekuatan lain yang mungkin bisa dihimpun oleh Pak Jokowi untuk mengawal politik keluarganya Pak Jokowi, baik anaknya Gibran sebagai wakil presiden maupun menantunya Bobi di Sumatera Utara gitu. Nah oleh karena itu mungkin Pak Jokowi bisa saja menarik kekuatan dari luar, artinya membagi waktu dengan kekuatan di luar. Nah itu mungkin pilihannya. Oleh karena itu mungkin nggak akan masuk ke PSI jika ada partai politik yang mungkin menempatkan Pak Jokowi pada posisi strategis di partainya gitu. Oke, nah, menempatkan Pak Jokowi di posisi strategisnya ya.
Bung Ray ya. Ini aku ingin tanyakan ke Bung Ali ini, Mas Ali. Mas Ali, nanti posisi strategis dari PSI sendiri apakah memang sejauh ini sudah menyiapkan gitu posisi strategis untuk Jokowi kalau nanti Jokowi nanti akan masuk dalam struktural PSI? Karena kalau kita lihat tidak hanya Joko Widodo begitu yang memberikan dukungannya, Presiden Prabowo juga memberikan dukungannya nih untuk PSI pada Kongres kemarin. Ya, terima kasih. Tapi bagi kami yang pertama yang harus kami respon adalah bahwa ini bukan soal mencoreng citra partai apa tidak, tapi perjalanan partai ini memerlukan gerakan-gerakan baru, strategi-strategi baru. Selama perjalanan PSI 10 tahun ke belakang ini, maka di momen Kongres pertama itulah yang kemudian kita sebut dengan rebranding PSI itu. Tentu dengan masuknya beliau tidak hanya tidak mencoreng partai kami, tapi memperkuat langkah kami, memperkuat perjuangan kami, karena semangat perjuangan dan pengabdian Pak Jokowi itulah yang ingin kami tularkan ke kader-kader PSI seluruh Indonesia. Dan tentu keberhasilan beliau dalam memimpin negara ini dipilih oleh masyarakat dengan kepercayaan yang begitu besar ke beliau selama 10 tahun, maka ini menjadi semangat bagi kami, bukan soal mencitra, tapi ini memperbaiki dan memperkuat citra kami di partai politiknya. Kedua, soal posisi, tentu kalau beliau berkenan, maka ada posisi terbaik yang ingin kami sediakan, tentu di Dewan Pembina yang kemarin hasil Kongres adalah mengamanatkan struktur Dewan Pembina yang diisi oleh Ketua Umum, Sekjen, dan Dewan Pendiri serta perwakilan DPW itu yang nanti akan menggodok siapa Dewan Pembina yang akan disusun dan de facto de jure menjadi Dewan Pembina di Partai PSI. Nah, ke depan juga begitu, bahwa soal beliau nanti bergabung apa tidak, saya sampaikan di awal tadi bahwa semangatnya sudah ditularkan kepada kader-kader kami di PSI. Soal nanti kapan beliau akan bergabung, itu akan kami serahkan kepada beliau begitu. Yang jelas pernyataan Joko Widodo sudah pasti ya, mendukung penuh PSI begitu. Nah, Bung Ray, yang menarik adalah kalau kita lihat pada saat Kongres PSI ini tidak hanya dukungan dari Presiden ke-7 Joko Widodo begitu, tapi Prabowo juga menyampaikan dukungannya, menyatakan bahwa gajah itu adalah hewan kesayangan saya. Tapi di sisi lain, keesokan harinya Prabowo juga menyatakan bahwa PDIP ini adalah kakak adik begitu dengan Gerindra. Anda membaca posisi pernyataan dari dua pernyataan Presiden Prabowo ini seperti apa? Ya, satu basa-basi tentu saja kan. Masa di depan kader-kader PSI Pak Prabowo mengatakan PDI kawan saya loh, kan enggak. Pasti memuji-muji ya gajah apa dan sebagainya gitu ya. Meskipun yang dikasih bintang 4 bajunya itu adalah kucing ya, bukan gajah ya. Nah, jadi itu aja udah agak kontradiktif ya. Memang binatang kesayangan Pak Prabowo itu gajah. Tapi kucing lah yang dikasih baju bintang dengan bintang 4 kan, gitu misalnya gitu. Lalu besoknya mengatakan saya kakak adik gitu. Nah, jadi kalau dengan PDI Perjuangan gitu. Jadi kalau kita buat dalam bahasa yang simple, ya tentu PSI itu kawan, ya kan. Tapi PDI Perjuangan itu saudara kata Pak Prabowo. Nah, tinggal di ini aja, dilihat aja dalam konteks sosial. Dalam konteks sosial itu kawan apakah lebih penting dari saudara? Nah, itu dia kan. Jadi kalau PSI itu kawan, nah tapi PDIPRI itu adalah saudara. Nah, di dalam tradisi kita ya saudara tentu jauh lebih diutamakan daripada kawan. Gitu. Ini apakah bisa dibaca Prabowo lebih nyaman dekat ke PDIP karena lebih dianggap saudara ketimbang PSI yang kata Anda ini kawan? Ya, ada dua pertimbangan, dan pertimbangan historis dan pertimbangan masa depan. Pertimbangan historis ya jelas, yang memperkenalkan Pak Prabowo ke Pak Jokowi juga adalah Ibu Mega. Jembatannya itu Ibu Mega. Pak Prabowo belum tentu mau ketemu dengan Pak Jokowi kalau tidak dijembatani oleh Ibu Mega. Jadi hubungan itu nggak mungkin dihapus begitu saja oleh Pak Prabowo. Dan membawa Pak Prabowo dari Jordania ke Indonesia juga adalah Ibu Mega. Bahkan Ibu Mega kemudian menempatkan Pak Prabowo sebagai wakil presidennya dikala semua kecaman orang terhadap Pak Prabowo itu masih menumpuk ya kan. Dan itu juga nggak mungkin bisa dilupakan oleh Pak Prabowo. Oleh karena itulah bagi Pak Prabowo, PDI itu adalah saudara, lebih dari sekedar teman. Kalau PSI itu teman, PDI Perjuangan itu adalah saudara. Itu pertama. Nah, yang kedua, kepentingan masa depan. Tentu berteman ya dalam pengertian politik atau bersaudara dalam pengertian politik dengan PDI itu akan jauh lebih menguat, lebih kuat, lebih bagus, lebih strategis dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Nah, kedekatan Prabowo dengan Puan dalam acara yang kemarin itu
Saya sih membacanya bagian dari upaya memperkenalkan kemungkinan dua tokoh ini akan teraju di Pilpres 2029 yang akan datang. Baik, Jadi saya ke boleh Mas jadi Ali. Kemungkinan Oke, Jadi maaf saya boleh potong jadi Bung Rey. Waktu kita terus, saya ke Mas Ali. Mas Ali, menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Rey, sosok seperti apa yang diinginkan oleh PSI? Sosok Prabowo seperti apa yang diinginkan oleh PSI? Yang pertama bahwa kita merasakan hal yang berbeda dengan Bang Rey yang kemudian melihatnya dari jauh begitu ya. Kehangatan kami, kehangatan Pak Prabowo dengan ketum kami, dengan kader-kader kami, dan kedatangan beliau di Kongres PSI, itu kehangatan yang luar biasa. Kami merasakan betul energi positifnya kepada kami. Soal distingsi kawan, saudara, itu kan bahasa-bahasa yang disimpulkan oleh Bang Rey. Kami merasakan betul. Apakah kemudian kami dianggap adik, dianggap anak, dianggap saudara, kami tetap merasakan kehangatan Pak Prabowo kepada kami. Belum lagi kehangatan beliau dengan Bapak Jokowi, presiden sebelumnya dan presiden sekarang. Dan kalau kemudian kita ngomong sejarah bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, tentu lebih hangat begitu. Dan itu kontradiksi dengan yang disampaikan oleh Bang Rey begitu, bahwa kehangatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo sangat luar biasa. Sebelum ke Kongres, beliau mampir ke rumah beliau, kemudian makan bersama, dan itu kehangatan yang bisa kita rasakan gitu loh. Itu berbeda dengan kesimpulan Bang Rey bahwa ini saudara kawan, dan menurut kami tidak ada begitu. Saya yakin Pak Prabowo tidak punya kesimpulan itu begitu loh. Karena ini bagian dari yang kami sering sampaikan bahwa ada elemen-elemen masyarakat, elemen-elemen elit yang kemudian terganggu dengan hubungan yang sangat harmonis Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Jokowi ini begitu loh. Sehingga ya terus-menerus dinarasikan bahwa ini tidak efektif, tidak hangat, bahwa kami merasakan betul kehangatan Presiden Prabowo kepada kami, bagaimana beliau nyaman memberikan sambutan, beliau nyaman menyapa kader-kader kami begitu. Baik, terima kasih. Daripada hanya kemudian kesimpulan bahwa ini kawan lebih baik, kawan ini kastanya lebih baik dari saudara, tidak. Yang jelas yang lebih tahu tentunya dari Jokowi dan juga Prabowo-nya ya, menempatkan PSI dan juga menempatkan PDIP seperti apa begitu. Baik, ini ya. Baik, terima kasih nih buat Mas Ali dan juga Bung Rey atas diskusinya pada sore hari ini. Kita nantikan bagaimana dinamika politik selanjutnya. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih punya informasi soal 2 pekan berlalu sebab kematian diplomat Kemlu belum diumumkan polisi. Kompolnas datangi lokasi temuan jenazah di kamar indekos. Sorotan lain di Kompas Petang, saudara, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan dengan tangan terborgol di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan dengan tangan terborgol di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Mundur lagi, jauh, mundur lagi. Dalam rekonstruksi ini, polisi langsung menghadirkan 3 pelaku. Polisi bilang borgol yang digunakan merupakan milik orang tua salah satu pelaku yang bekerja sebagai satpam. Peristiwa pembunuhan ini direncanakan oleh salah satu pelaku, yaitu mantan pacar korban. Dengan 8. Mundur lagi, jauh. Total ada 75 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam reka ulang adegan, ketiga pelaku memperlihatkan bagaimana mereka merencanakan pembunuhan kepada korban dengan membekap, memperkosa, hingga membunuh korban dan membuang jasadnya dalam keadaan terborgol. Polisi memastikan ketiga pelaku akan dikenakan pasal pembunuhan berencana dalam kasus ini. Untuk diketahui, orang tua dari tersangka R merupakan security
di salah satu kantor di Jakarta Barat. Jadi tanpa diketahui oleh ayah tersangka R mengambil borgol tersebut yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Untuk pemeriksaan sementara sedang kita dalami untuk hasil pemeriksaan bahwa 3 orang tersangka itu melakukan kejahatan dengan keadaan sadar. Masuk perencanaannya, Mas? Masuk perencanaan. Jadi sebelum korban datang, para pelaku sudah merencanakan perbuatan tersebut. Kesorotan lainnya, Saudara, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas bersama dengan Polda Metro Jaya mendatangi indekos lokasi tewasnya diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan di Menteng, Jakarta Pusat. Kompolnas bersama dengan polisi mendalami info terbaru yang didapat dari keluarga korban tentang kronologi peristiwa dan juga aktivitas korban sebelum ditemukan meninggal dunia, termasuk psikologi korban, interaksi korban dengan lingkungan, serta menelusuri keterkaitannya dengan kematian korban. Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam menjelaskan pengecekan yang dilakukan meliputi detail kamar dan juga CCTV, kunci kamar indekos yang terdapat kunci yang hanya bisa diakses dari dalam kamar. 2 pekan sudah, diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas tak wajar dengan kondisi wajah terlakban di kamar indekosnya yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari polisi mengenai penyebab pasti Arya Daru meninggal dunia. Apakah menjadi korban pembunuhan atau pelaku bunuh diri? Untuk mengevaluasi prosedur penanganan kasus tewasnya diplomat yang ditangani Polda Metro Jaya, hari ini Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas melakukan serangkaian pemeriksaan di Indekos Menteng, lokasi penemuan jenazah diplomat. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menyatakan sejumlah pemeriksaan dilakukan termasuk kunci pintu, plafon kamar, dan rekaman CCTV hingga isi dari plastik yang dibawa almarhum sebelum ditemukan tewas. Manualnya terkunci yang hanya bisa dibuka dan ditutup. Yang bisa dibuka dan ditutup dari dalam. Terus yang ini kunci biasa yang bisa dibuka dari luar dan dari dalam kamar. Terus posisi plafon, baik posisi plafon kamar maupun plafon kamar mandi tidak ada yang rusak sama sekali. Sementara itu, Polda Metro Jaya memastikan telah memeriksa 5 orang saksi, diantaranya istri, rekan kerja almarhum, hingga penjaga indekos. Sabtu 19 Juli 2025 lalu, Kasubit Penmas Bidang Humas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak menegaskan, saat ini penyelidik masih menunggu hasil uji lapor yang akan diumumkan sekitar 6 hari lagi atau pada tanggal 25 Juli 2025. Sedang menunggu hasil dari lapor, ya, hasil pemeriksaan dari lapor. Kurang lebih kemarin 7 hari berarti 6 hari lagi. Ya, masih 6 hari lagi. Ya, karena memang pemeriksaan lapor itu memang membutuhkan waktu minimal 2 minggu. Penyelidik juga sudah melakukan pemeriksaan penyelidik ya, mohon maaf, penyelidik terhadap 5 orang. Kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Daru merupakan seorang diplomat yang sempat ditugaskan di sejumlah negara, di antaranya Myanmar dan Dili. Sebelum ditemukan tewas, Arya Daru diketahui akan segera ditugaskan pada akhir Juli ini ke Helsinki, Finlandia. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, tim kuasa hukum Jokowi menyebut Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo meminta proses pemeriksaan terhadap dirinya terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu dilakukan polisi di Solo, Jawa Tengah.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali melaporkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ke polisi dalam kasus dugaan skripsi palsu. Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Polda DIY didampingi sejumlah alumni UGM terkait kasus dugaan skripsi palsu. Selain Joko Widodo, Rismon juga melaporkan Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, dalam kasus yang sama. Rismon menyebut memiliki sejumlah bukti yang memperkuat dugaan skripsi palsu Jokowi. Pekan lalu, Saudara, Rismon juga melaporkan Jokowi soal penyebaran berita bohong terkait dosen pembimbing skripsi dan akademiknya yang bernama Kasmujo. Menyerupai laporan lagi saya ya dugaan skripsi palsu ya atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada dua, Pak. Ya. Joko Widodo dan Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Ya, lembar pengesahan skripsi tersebut sangat modern ya, tidak ada tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada. Dan itu tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Iya, dan sore ini, Saudara, tim kuasa hukum Jokowi datang ke kediaman pribadi Presiden ke-7 RI di Solo. Kedatangan tim kuasa hukum ke Solo salah satunya untuk membahas rencana pemeriksaan Presiden ke-7 Jokowi dalam laporan kasus tudingan ijazah palsu oleh Polda Metro Jaya. Kuasa hukum menyebut Jokowi bersedia untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Solo, Jawa Tengah. Kesempatan itu kami juga tadi berinisiatif, kami sampaikan juga kepada Pak Jokowi, Pak, kira-kira berkenan nggak kalau kita coba tanyakan ke penyidik, kira-kira kalau pemeriksaan Bapak dilakukan disamakan seperti saksi-saksi lain di Solo, kira-kira bagaimana? Dan Bapak dengan menjawab, ya dengan senang hati, ya apapun proses yang memang harus dijalankan tentunya saya hormati. Dan itu kami juga akhirnya memiliki kesimpulan bahwa kami akan coba menanyakan. Dan kami sampaikan juga tadi ke Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik, jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain, yaitu di Polres Solo, Polres Surakarta. Penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo mengajukan permohonan gelar perkara khusus kepada penyidik Polda Metro Jaya dalam laporan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Permohonan gelar perkara khusus ini diajukan ke Polda Metro Jaya setelah kasus tudingan ijazah palsu Jokowi naik ke tahap penyidikan. Selain meminta gelar perkara khusus, sebagai terlapor, Roy Suryo meminta penyidik segera memeriksa Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, di Polda Metro Jaya. Konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia itu menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit kemudian. Tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran, dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Kemarin penyidik Polda Metro Jaya memeriksa salah satu kader PSI, Dian Sandi, yang sempat menjelaskan soal asal-usul foto ijazah Jokowi di akun media sosial miliknya. Ini adalah pemeriksaan Dian Sandi kedua sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Kader PSI ini tetap meyakini ijazah Jokowi asli. Tetap berada pada satu keyakinan bahwa ijazah itu asli, dan saya tidak akan mundur sejengkal sekalipun. Entah mereka mau mengintimidasi saya seperti apapun, itu saya tidak akan mundur. Mereka boleh membahas saya potensi pidana apa segala macam 5 kali sehari. Setiap kali keluar dari pemeriksaan mereka selalu menyalahkan saya. Tapi itu kan maunya mereka. Saya percaya bahwa hukum ini bisa bekerja dengan baik.
Rencananya, penyidik Polda Metro Jaya juga akan memeriksa Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus laporan dugaan ijazah palsu besok. Saat ini, total ada 4 laporan soal fitnah terhadap mereka yang menuding ijazah Jokowi palsu, yang naik ke tahap penyidikan. Sementara 2 laporan lainnya dicabut. Kasus tudingan ijazah palsu juga bergulir di Bareskrim Polri. Setelah dilakukan penyelidikan, Bareskrim menegaskan ijazah milik Jokowi asli dan sama dengan pembanding. UGM juga telah menyatakan ijazah Jokowi asli. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Roy Suryo mendesak penyidik Polda Metro Jaya segera memeriksa Presiden ke-7 RI Jokowi setelah laporan kasus ijazah palsunya naik ke tahap penyidikan. Penyidik Polda Metro Jaya pun telah menjadwalkan pemeriksaan kepada Presiden ke-7 Jokowi dalam kasus ini. Apakah pemeriksaan ini membuat polisi bisa mendapat bukti baru untuk menetapkan tersangka di tahap penyidikan kasus dugaan ijazah palsu? Kita bahas bersama penuding ijazah Jokowi. Sudah ada Mas Roy Suryo melalui sambungan Zoom, dan juga di studio sudah ada Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Bung Andi Aswan. Terima kasih Bung Andi sudah hadir bersama kami di Kompas Petang, dan Mas Roy, terima kasih. Saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, ini kenapa Anda secara terang-terangan dengan tegas tetap meminta pemeriksaan Pak Jokowi dilakukan di Polda, di Jakarta, bukan di kediamannya di Solo? Begini, harus dia jawab terhadap laporannya. Nggak bisa seenaknya ya, nggak bisa seenaknya kemudian tiba-tiba udah kemarin lapor, lempar batu, sembunyikan, sekarang polisinya suruh wanto. Nggak boleh gitu caranya. Dia tahu dasarnya. Kami coba memperbaiki dulu audio Anda, Mas Roy, karena tidak terdengar cukup jelas di studio. Saya akan ke Bung Andi. Bung Andi, ini kalau bicara soal pemanggilan tanggal 17 Juli, tapi secara fakta empiris Pak Jokowi hadir di tanggal 19. Apa yang bisa dijelaskan oleh Anda? Jadi kan begini ya, kalau menurut dokter kan beliau tidak boleh dulu untuk keluar dari kota Solo, ya. Kalau secara psikologis ya beliau kira-kira ya 80% sudah recovery ya. Berarti kan masih 20% untuk masa. Bisa dong ke Jakarta? Belum bisa, Mbak. Karena ini ada permintaan dari tim dokter beliau ya untuk tidak meninggalkan kota Solo untuk saat ini gitu loh. Kalau dengan menghadiri itu, dia bisa bertemu gitu ya. Tapi bersentuhan itu tidak bisa, Mbak. Ya. Bersentuhan dalam artian? Arti bersentuhan fisik nih, kita nih. Ya, beliau belum tidak diperbolehkan untuk bersentuhan fisik itu karena penyakit beliau itu ya. Tapi kan artinya, kalau dalam pemeriksaan tidak perlu bersentuhan fisik, Bung Andi. Benar, tapi kan ini kan kata dokter mengatakan itu ya untuk tetap tinggal di kota Solo, yang memang kita harus merujuk hal itu gitu loh. Dan ingat pasal 113 itu kan dimanapun bisa untuk diperiksa gitu loh. Ya. Bisa diperiksa di Solo ya, tim dari ini datang nggak masalah gitu loh. Bukan katakannya harus sama secara hukum di mata hukum itu sama juga. Kalau misalnya Mas Roy juga mau diperiksa dalam keadaan sakit, pasti kan akan didatangi gitu loh. Yang penting bisa berkomunikasi kan begitu. Nah ini kan persoalan yang sebetulnya sudah ada dalam undang-undang yang di pasal 113 KUHP itu gitu loh. Apalagi yang perlu diperdebatkan, yang jelas menurut kuasa hukum beliau kan sudah mengatakan beliau itu akan siap untuk diperiksa gitu loh. Jangan dipaksa harus datang, sedangkan pihak kedokteran mengatakan bahwa beliau itu tidak boleh meninggalkan tempat gitu loh. Harus ada ininya lah, mengikuti dengan aturan yang sudah diberikan itu juga. Mas Roy, Pak Jokowi maunya di Solo, di kediamannya. Ini juga tertuang dalam pasal 113 KUHP ya. Gimana? Nah, atau juga itu persamaan di atas hukum ada masyarakat. Jadi bikin bikin lagi datang dia dikatakan pikir. Saya belum ngeri Metro kalau ini pikir
kan gitu. Karena Egy sudah dihilangkan Oke. Baik, kami akan kembali mencoba memperbaiki audio Anda, Mas Roy, karena memang belum terdengar cukup jelas. Bung Andi, kalau memang pemeriksaan bisa dilakukan di kediamannya, nilai plusnya Pak Jokowi bisa dong tunjukin ijazah aslinya langsung ya, pasti ya, penyidik, kalau diminta, langsung juga dari pihak perwakilan dari pihak terlapor? Begini loh, ini kan masakan terpisah lah, terlapor sama pelapor diperiksa. Ini kan pelapor ya, itu terpisah Mbak. Jadi pelapor itu bisa memberikan kalau diminta. Oke, Pak Jokowi sebelumnya mau asal diminta pengadilan. Iya dong, kan itu harus yang di apa, bukan oleh permintaan oleh mereka ini, memang mereka ini siapa gitu loh. Ya, pihak Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan dokumen pribadi. Yang bisa memberikan itu, yang bisa diperlihatkan itu adalah dari aparat hukum, ya, pihak penyidik dan pihak pengadilan. Kalau itu disita, kalau pihak pengadilan mengatakan ini harus disita lah, diberikan gitu atau dipinjamkan gitu loh, untuk sebagai barang bukti, ya kan? Jadi bukan bahwa ini akan mangkir atau menghindar, tidak. Coba ingat waktu masih penyelidikan, kan dia mengatakan Roy Suryo, 11 triliun saya akan hadir. Ternyata apa? Kan dia belok ke acaranya Purnawirawan itu, deklarasi dan sebagainya itu, ya kan? Nah ini kan permasalahan juga sebetulnya. Itu udah hak pribadi. Nah sedangkan Pak Jokowi itu berkeinginan untuk datang Jakarta, tapi mengatakan Bapak nggak boleh meninggalkan kota Solo untuk saat ini. Nah, ada permintaan juga dari pihak terlapor bahwa penyidik bisa melakukan sita ijazah. Pak Jokowi berkenan untuk hal itu? Kalau diminta pengadilan, penyidik dalam hal ini kita belum kalau diminta penyidik sebagai barang bukti, pasti beliau akan taat pada hukum. Itu sudah dicatat gitu loh. Bukan bicara 11 triliun, akhirnya belok gitu loh. Oke. Kenyataannya begitu. Kita sudah bisa terhubung dengan Mas Roy Suryo, kita masih tetap mencoba. Nah, Bung Andi, kalau dilihat lagi juga, ini kan dari teman-teman Roy Suryo CS bersikeras untuk mendapatkan atau Pak Jokowi bisa memperlihatkan langsung ke publik ijazah asli beliau. Tunggu Kenapa di pengadilan, tidak bisa dilakukan? Santai-santai aja, ini kan sudah berjalan, sudah ada 99 saksi ya. Ini kan dari KPU juga semua dipanggil ya kan. Pokoknya ada 99 saksi sedang berjalan Pak. Sampai besok pun masih ada jalan terus ya. Tunggu nanti saatnya dia, Roy CS itu sebagai saksi yang terlapor itu diperiksa gitu kan. Ini kan seperti ada ketakutan dalam diri mereka, ingin buying time Mbak. Ya coba Rismon ke Jogja. Tadinya ijazah, kita fokusnya sekarang dengan skripsi. Pertanyaan saya buat Rismon ini, saya sempat tanyakan, ijazah dia S2, S3 aja di Yamaguchi Daigaku aja dipertanyakan kalau kita. Ya kan? Dipertanyakan oleh? Oh jelas, sama kita kan pertanyakan. Ada bukti-buktinya? Karena ada bukti. Kita ada email itu dari Yamaguchi Daigaku. Dengan contohnya. Oke. Ya saya sengaja untuk berbicara begini, jadi ya teman-teman juga pasti ya. Teman-teman yang simpatisan beliau. Ya Pak Jokowi, loh ini kan ibarat maling teriak maling kayak gitu loh. Apakah kita Mas Roy, mau lakukan begitu kan tidak? Ditanggapi Mas Roy, maling teriak maling disebutnya. Iya begini, nggak ada yang maling-malingan ya. Kita fair aja. Ketika kasus di Bareskrim, ya itu Egy Sujana dari TPUA yang melakukan pelaporan. Jadi ini sama kan, Jokowi juga melakukan pelaporan. Itu sempat Egy Sujana itu sudah benar-benar sakit. Kalau itu benar-benar sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit di Malaysia. Dikatakan oleh polisi mangkir, ya tidak datang. Kemudian makanya sempat dikatakan dihentikan. Dan kemudian kami minta waktu itu ya TPUA minta agar digelar yang namanya gelar perkara khusus. Nah ini Jokowi ya itu sehat, segar bugar. Kita doakan Jokowi sehat ya gitu. Supaya bisa melakukan, supaya bisa diperiksa. Nah ada orangnya malah hadir di kongres partai teriak-teriak, bisa teriak-teriak gitu kan berarti sehat dia. Nah kalau sehat datanglah ke Jakarta, jangan kemudian malah di Solo dan polisi yang suruh menghadap ke Solo gitu loh. Ini nggak adil, ini tidak equality before the law ini namanya. Rakyat melihat loh Mbak Cindy, rakyat Indonesia melihat bersama ini ada yang melaporkan, tidak datang, kemudian dikatakan mangkir, itu Egy Sujana. Bung Roy. Jokowi melaporkan tidak datang. Ya Bung Roy ya, saya mau jawab Bung Roy ya. Gak lucu ini Bung Roy saya mau jawab untuk misalnya Bung Egy Sujana ya. Kemarin kan memang diantar pakai apa? Kursi roda.
ke Barreskrim. Tiba-tiba dia lari-larian jalan-jalan di London melaporkan gitu. Itu aja nggak fair ya, gitu. Kalau itu tanya ketika dokter. mereka dan ada dua case ya. Kalau Barreskrim itu masalah ijazah ya. Kalau di Polda Metro Jaya itu adalah masalahnya adalah pencemaran nama baik. Ini case yang berbeda. Roy Suryo tidak masuk di case-nya yang di Barreskrim. Roy Suryo masuknya adalah di case-nya yang di Polda Metro Jaya. Kita harus memisahkan itu. Ya. Kalau yang pertama itu Barreskrim, kita lihat saja bagaimana Egy Sujana, Pak Egy Sujana itu melaporkan tapi menghilang. Ya, menghilang ke Malaysia. Padahal itu tidak terjadi sebenarnya kalau dia datang. Gimana Anda melihat kesungguhan dari polisi untuk menangani kasus ini? Makanya nggak sungguh-sungguh benar. Polisi masa mau polisi kemudian yang sowan ke Solo gitu. Loh, pasal 113 KUHP itu bisa memungkinkan kok. Masyarakat biasa. Pasal 113 KUHP. Ditahan dulu Bung Andi, kita dengarkan penjelasan dari Mas Roy Suryo. Silakan. Yang suruh sowan ke Solo, gitu loh. Masa polisi suruh sowan ke Solo? Ya kalau dia masyarakat biasa, ngakunya masyarakat biasa, sudah bukan presiden. Ya dia datang ke Polda Metro bawa ijazahnya. Ya selama dia nggak datang ke Polda Metro nggak bawa ijazahnya ya jangan harap masyarakat. Tapi ini klaimnya adalah berdasarkan aturan hukum pasal 113 KUHP yang mempersilahkan ketika ada approval dari dokter terkait dengan masalah kesehatan. Anda menanggapinya gimana? Nyatanya dia bisa teriak-teriak di Kongres, Mbak. Apakah approval dokter? Makanya dokternya siapa tuh harus diperiksa, dokternya independen atau enggak? Ya gitu loh, Bambang surat dokter itu. Jadi kalau masyarakat Indonesia bisa lihat, dia bisa. Jadi Anda tetap mendesak Pak Jokowi tetap diperiksa di Polda Metro Jaya di Jakarta? Harus diperiksa di Polda Metro Jaya bawa ijazah aslinya. Roy Suryo itu bukan sebagai penyidik. Itu baru yang menentukan itu adalah penyidik. Ya, Pak Jokowi itu taat hukum. Ya, kenapa beliau tidak bisa ke Jakarta? Karena memang masa pemulihan 80% itu. Kalau dibilang teriak-teriak begitu ya, itu nggak jauh dari rumah tempatnya juga. Dan itu karena saya ketemu langsung dengan beliau, melihat langsung keadaan beliau. Singkat, dengan alasan kesehatan, Pak Jokowi meminta diperiksa di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Bukankah ini salah satu presiden yang bisa dikatakan menghindari panggilan resmi dengan dalih subjektif? Tidak ada untuk bicara menghindari. Kalau menghindari itu ya kayak Egy Sujana lari ke Malaysia. Tahan Mas Roy. Ya kan kayak Egy Sujana lari ke Malaysia. Datang dibawa pakai kursi roda, tapi sebentar kemudian lari ke London. Udah sehat seperti dia kala. Beliau kan enggak. Karena memang meminta itu adalah dokter gitu. Tapi approval dokter sudah disetujui oleh penyidik. Sudah disetujui penyidik. Kalau udah ada jawaban. Itu adalah haknya kuasa hukum. Saya tidak sampai sana. Tim kuasa hukum lah yang menentukan itu. Masyarakat Indonesia tertawa, Mbak. Lihat ini, Mbak. Baik, kita nantikan saja Mas Roy, Bung Andi, kita nantikan apakah penyidik akan menyetujui permintaan dari Pak Jokowi untuk diperiksa di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat penyidik dari Polda Metro Jaya bisa menjelaskan hal ini. Di Polda Metro bawa ijazah aslinya. Baik, terima kasih Mas Roy Suryo dan Bung Andi Aswan, Waketum dari Jokowi Mania sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan tidak berada di lokasi meninggalnya 3 orang dalam kericuhan syukuran pesta pernikahan putranya. Saudara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun pribadi media sosialnya menjelaskan tidak berada di lokasi kejadian saat insiden kericuhan syukuran pesta pernikahan putranya Maulana Akbar dengan Wakil Bupati Garut yaitu Lutfianisa Putri Karlina. Melalui akun Instagramnya, Deddy Mulyadi menjelaskan soal keberadaannya di tanggal 18 Juli 2025. Deddy membantah informasi soal dirinya hadir di pesta rakyat syukuran pernikahan putranya di Pendopo, Garut. Deddy bilang dirinya ke Garut saat menjenguk korban di rumah sakit. Pada saat kejadian tanggal 18 Juli 2025 sekitar pukul 13 sampai 14, bahwa dalam berita tersebut saya berada di lokasi kejadian di Pendopo, Kabupaten Garut. Berita itu menurut saya hoax. Karena apa?
Karena pada saat itu saya dalam perjalanan dari Lembur Pakuan Subang menuju Trans Studio untuk mengikuti gelar festival UMKM, dan setelah itu saya diwawancara oleh media, dan setelah itu baru saya pergi ke Garut untuk menemui para korban. Dan saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Tetap bersama kami. Saudara, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan dengan tangan terborgol di Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam rekonstruksi ini, polisi langsung menghadirkan 3 pelaku. Polisi bilang borgol yang digunakan merupakan milik orang tua salah satu pelaku yang bekerja sebagai satpam. Pembunuhan direncanakan salah satu pelaku, yaitu mantan pacar korban. Total ada 75 adegan diperagakan dalam rekonstruksi. Dalam reka ulang diperlihatkan mereka merencanakan pembunuhan kepada korban dengan membekap, memperkosa hingga membunuh korban dan membuang jasadnya dalam keadaan terborgol. Ibra untuk mengambil pisau dan 1 buah gunting. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nene Ahmad. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.